Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi teks fiksi. Kali Gajah Wong. Hari itu, Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamai Kyai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat kerajaan Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilat. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sapawira kepada Kyai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kyai Dwi Pangga seperti anaknya. Tak heran, Kyai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari, Ki Sapawira tak bisa memandikan Kyai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya, rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya, Ki Kertapejok, untuk memandikan Kyai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya. Aku benar-benar tidak bisa bekerja hari ini, kata Ki Sapawira. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu, bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku, jawab Ki Kertapejok. Cuplikan cerita yang Ibu ceritakan tadi berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian dari teks fiksi. Kedua, unsur-unsur teks fiksi. Ketiga, menceritakan teks fiksi. Teks fiksi merupakan salah satu karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan, bukan kejadian nyata atau hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Ciri-ciri dari teks fiksi. Yang pertama, bersifat imajinatif atau rekaan. Kedua, memiliki kebenaran yang relatif tidak mutlak. Ketiga, bahasanya bersifat konotatif atau bukan sebenarnya, atau bersifat sindiran. Keempat, tidak memiliki sistematika atau boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Kelima, sasarannya emosi atau perasaan pembaca. Keenam, memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Jenis-jenis teks fiksi. Ada 3 jenis teks fiksi. A. Dongeng merupakan cerita fiksi yang bersifat khayalan, disampaikan dari mulut ke mulut dan bersifat menghibur pembaca. Ada 5 jenis dongeng. Yang pertama, sake, jenis dongeng yang menjadikan peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan sejarah. Contoh, dongeng Ciung Wanara, dongeng Sang Kuryang. Kedua, mite, jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib, dewa-dewi maupun roh yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Contoh, dongeng Nyi Roro Kidul, dongeng Dewi Sri. Ketiga, legenda, jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, baik itu wilayah, daerah, tempat yang dijadikan objek wisata, kejadian alam, maupun benda yang mengandung keajaiban. Contoh, dongeng Timun Mas, dongeng Malin Kundang. Keempat, fabel, jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dengan tingkah laku dan bermasyarakat seperti manusia. Binatang dijadikan sebagai tokoh dalam cerita. Contoh, keong juara lari, lebah si kudang madu. Kelima, cerita jenakah atau dongeng lucu, dongeng humor yang menceritakan tentang seorang tokoh, menceritakan tentang kebodohan atau kecerdikan tokohnya yang dapat membuat pembaca tertawa. Contoh, kisah kepintaran Abu Nawas.
Es krim dari sampah. Yang B, novel adalah cerita fiksi yang menceritakan sebagian kisah hidup seseorang. Cerita ini menceritakan secara panjang hubungan tokoh dengan orang sekitarnya, lengkap dengan penggambaran wataknya, alur dibuat dengan pro dan kontra, serta memiliki klimaks dan ending. Contoh, senyum di gerbang sekolah. Kegiatanku di kelas terakhir sekolah dasar. Orang miskin dilarang sekolah. C. Cerpen atau cerita pendek adalah cerita fiksi yang berisi cerita pendek tentang kehidupan seseorang. Contoh, Arin dan Mimpinya. Anak sekolahan paling dodol. Impian seorang anak jalanan. Materi selanjutnya, unsur-unsur intrinsik teks fiksi. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam teks fiksi. Ada 5 unsur dalam teks fiksi. Yang pertama adalah tema, merupakan unsur yang pertama dan utama dari setiap karya teks fiksi. Tema juga merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dalam sebuah teks fiksi. Kedua, penokohan. Penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Sedangkan tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita. Ada 2 jenis tokoh. Yang pertama, tokoh pro-antagonis, yaitu tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, dan congkak. Berdasarkan perannya ada 2. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita atau tokoh yang paling banyak diceritakan. Yang kedua, tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan yang tidak penting dalam cerita dan kehadirannya hanya sekedar menunjang tokoh utama. Ketiga, alur atau plot adalah urutan jalannya cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Ada 2 alur. Yang pertama adalah alur maju, merupakan alur yang jalan ceritanya runtut sesuai tahapannya. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu konflik, puncak konflik, terakhir penyelesaian konflik. Contoh dari alur maju, awalnya menceritakan seorang anak kecil dan berkembang atau berakhir saat dewasa. Yang kedua, alur mundur, yaitu alur yang menggambarkan jalan cerita secara tidak urut, bisa menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali ke peristiwa yang menjadi sebab konflik terjadi. Contoh dari alur mundur, cerita seorang mantan veteran yang membayangkan kisah hidupnya di masa muda. Yang ketiga, setting atau latar, mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar memberikan gambaran dunia yang terdapat di dalam cerita. Ada 3 jenis latar: latar tempat, waktu, dan suasana. Contoh dari latar waktu, malam hari, siang hari, pagi hari. Contoh dari latar suasana, menyedihkan, menegangkan, mengharukan, menyenangkan, menggelikan, dan mengemaskan. Yang kelima adalah amanat, adalah pesan moral atau pelajaran yang didapat dari teks fiksi. Pesan moral ada 2, pesan moral yang tersurat, yaitu pesan moral yang biasanya ada yang ditulis secara langsung atau tidak langsung yang disebut dengan tersirat. Materi selanjutnya menceritakan teks fiksi. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah menguasai teks. Dengan menguasai teks akan menimbulkan percaya diri. Kedua, artikulasi. Baca artikulasi yang jelas dan suara yang lantang agar dapat ditangkap setiap kata, kalimat, dan paragraf yang dibaca. Intonasi. Bacalah dengan intonasi yang tepat. Misalnya, tokoh yang sedang berteriak,
ucapkan dengan nada tinggi. Kamu harus membaca seolah-olah menjadi tokoh yang ada dalam dialog. Yang keempat, ekspresi. Ekspresi berkaitan dengan mimik wajah. Jika si tokoh sedang bahagia, maka mimik wajah dalam keadaan bahagia. Sebaliknya, bila sedih, maka mimik wajah juga sedih. Semoga ilmu yang dipelajari bisa menjadikan lebih cinta dengan karya sastra yang merupakan salah satu budaya bangsa. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.